Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan acara podcast yang dilakukan oleh SDGs FISIP UB ya. Ya, dalam kali ini kemudian saya menghadirkan ya, ini acara ini dikhususkan buat mahasiswa ya, mahasiswa ataupun alumni-alumni baik dari sosiologi ataupun di luar sosiologi apapun itu. Terpenting adalah penekanannya bagi teman-teman mahasiswa yang masih ragu ya, yang masih ragu ataupun yang masih bingung, masih bimbang ya. Bukan bimbang tidak ketemu jodoh aja, tapi bimbang tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, ini saya di samping saya ini ada Mas Eko Jamil. Dan kebetulan beliaunya itu saya ingat betul ya. Saya bercerita dikit ketika beliau itu masih kuliah S1 ya. Jadi biasanya Mas Eko itu menggunakan celana kain ya. Kemudian tasnya itu tas-tas yang waduh cukup ini ya, miris gitu ya. Mirisnya itu mungkin dari inisiatifnya beliaunya ini kemudian yang berusaha untuk menjadi mahasiswa yang hemat ya. Yang penting kan punya pemikiran yang cerdas ya, yang solutif itu terpenting. Jadi saya melihatnya Mas Eko ini ya pendiam di kelas gitu ya, pendiam di kelas kemudian menggunakan baju yang sederhana dengan gaya rambut ya yang sederhana juga ya. Ya terkadang pun juga sering menggunakan topi Mas Eko ini ya. Nah, tapi anehnya ketika Mas Eko itu sudah lulus ya dengan perjuangan yang cukup ekstra juga menurut saya karena Mas Eko pun juga menjadi mahasiswa yang aktivis dalam artian tidak semua arahan dari dosen itu diterima. Jadi masih kekeh dengan ini ya, dengan argumentasinya Mas Eko ya, itu nggak apa-apa, is oke. Nah, saat ini mungkin teman-teman ataupun siapapun yang menyimak di dalam acara ini, saya berharap nanti ada sebuah nilai-nilai yang secara tersirat ya, itu bisa menggugah dan meminimalisir kegalauan teman-teman mahasiswa ataupun alumni yang serba galau gitu ya. Ya, oke, Mas Eko. Kita salaman dulu Mas, sekarang juga Aryo nih Mas ya. Oke, apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya dan mempercayai saya untuk memberikan sebuah mungkin menjadi inspirasi. Saya sangat bersyukur kalau nanti saya bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik tingkat saya atau bagi siapapun yang mungkin pendengar dari podcast ini. Saya sangat berharap dan sangat bersyukur kalau seandainya saya menjadi inspirasi mereka. Ya, mungkin bisa diceritakan dulu Mas bagaimana perjalanan Mas Eko ya. Siap. Ya, kalau berdasarkan dari beberapa informasi sih Mas ya, termasuk juga teman-teman mahasiswa yang sudah kemudian lulus itu bingung Mas ya. Bingungnya adalah ini gimana nih, mau kerja di mana nih? Yang dipikirkan adalah bukan dari sisi bidang keilmuannya, tapi kerja di mana nih, gitu kan ya. Nah sekarang Mas Eko kemudian sudah banyak berpengalaman, ya yang saya tanyakan Mas, mungkin Mas Eko bisa bercerita awal mula mempersiapkan diri untuk terjun dalam bidang industri, kegiatan industri itu seperti apa Mas Eko? Sebelumnya mungkin karena tadi saya juga mendengarkan Mas Danu menceritakan pengalaman yang kebetulan juga pernah kita sempat beberapa kali juga bertemu dan satu kelas malah gitu kan. Jadi mungkin dari awal saya ceritakan dulu, ini mungkin sebagai juga motivasi. Kenapa saya ingin memberikan motivasi? Karena memang saya benar-benar kalau bahkan saya sendiri ketika melihat ke belakang, ketika zaman saya kuliah itu bahkan saya sendiri tidak percaya bahwa saya ada di posisi saat ini. Saya tidak mau mengatakan bahwa sekarang posisi saya sudah sukses, tidak. Tapi setidaknya ini sudah sangat di luar ekspektasi saya dan saya benar-benar tidak pernah membayangkan bisa berada di posisi saat ini. Oke. Jadi mungkin saya lanjutkan Mas ya. Gimana? Jadi ketika zaman kuliah, seperti yang Mas Danu tadi sedikit ceritakan, itu jauh melebihi. Jadi apa yang disampaikan Mas Danu, celana kain, tas sederhana itu bukan karena pilihan. Itu karena sudah
satu-satunya yang saya miliki gitu. Satu-satunya yang saya miliki, dan itu pun ya saya jujur saja, itu tas itu adalah tas pinjaman sebenarnya, tas pinjaman dari kawan satu kos gitu kan. Saya bahkan tas minjam. Tas, cuma hanya tas yang pinjaman. Tas saja minjam. Tidak ada hal lain yang tukar menukar. Betul. Jadi saya ceritakan ini biar jadi apa ya? Bagaimana starting point saya mulai dari dulu. Starting point saya benar-benar bisa saya bukan cuma dari nol, bahkan dari minus kalau starting point saya gitu. Saya kuliah dengan penuh perjuangan, untuk masuk kuliah penuh perjuangan. Saya bukan mahasiswa yang cukup cerdas di kelas. Saya bukan tidak pernah mengikuti aktivis organisasi kemahasiswaan, saya tidak pernah mengikuti. Dan itu pun sebenarnya karena di latar belakangi karena ya keadaan kondisi saya gitu. Latar belakang saya berangkat dari mana. Tapi tekad saya untuk bisa merubah apa yang saya miliki itu untuk jadi kalau kata orang bijak, kita coba jadikan apa yang menjadi kelemahan kita menjadi sebuah peluang untuk maju gitu. Jadi itu yang saya lihat. Saya terus berjuang, dan alhamdulillah Tuhan Allah waktu itu melancarkan semuanya. Begitu saya lulus, selesai sidang skripsi waktu itu, 1 bulan kemudian ada panggilan dari salah satu perusahaan kelapa sawit yang cukup disegani di dunia industri sawit. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, sebelum itu Mas Eko ya, sebelum kemudian dapat panggilan tadi di perusahaan kelapa sawit, apa yang dipersiapkan oleh Mas Eko, Mas? Ya sebenarnya lebih ke karena saya bahkan sebenarnya belum tahu. Saya setelah tahu kelapa sawit itu setelah masuk. Bahkan ketika saya mendaftar di Job Placement Center, entah masih ada atau tidak Job Placement Center UB itu. Ketika saya mendaftar aja. Tidak tahu dunia kelapa sawit itu seperti apa. Bahkan buah sawitnya pun saya tidak tahu seperti apa. Jadi saya lebih mempersiapkan mental untuk menghadapi dunia baru. Dan saya sudah mental untuk menghadapi dunia baru dan sudah istilahnya nothing tulus lah. Apapun yang terjadi biarlah itu terjadi gitu. Jadi lebih persiapan itu aja sih, persiapan mental dan selain untuk menghadapi dunia baru, siap untuk struggle lah, untuk berjuang gitu. Itu yang saya persiapkan. Tapi yang menjadi menarik Mas Eko, ketika kemudian tadi dijelaskan sama Mas Eko ya, bahwa dalam proses perkuliahan itu memang butuh perjuangan ya. Bahkan tas pun minjam teman kos gitu kan ya. Nah, di sini Mas Eko, artinya kan pada saat sudah lulus, artinya Mas Eko kan sudah memahami itu ya, apa itu sosiologi, ya bagaimana kemudian belajar tentang penelitian, belajar tentang Komdev, banyak hal lah di situ mata kuliah yang ditawarkan oleh dosen sosiologi. Nah, saat ini bagaimana Mas Eko kemudian membawa pengetahuan-pengetahuan dari dunia kampus ya, yang itu diterapkan dalam proses perjalanan kerja Mas Eko itu. Jadi di awal pekerja, saya bukan hanya ditunjuk sebagai pelaksana CSR atau Komdev. Saya juga ditunjuk merangkap sebagai external relation waktu itu. Jadi external relation. Jadi jabatan saya waktu itu CSR, corporate social responsibility dan external relation staff waktu itu. Di external relation, baik sebenarnya dua hal ini tidak bisa bertolak belakang, ini saling mendukung. Korelasi dengan disiplin ilmu sosiologi di dunia sosial lah saya bilang ya, external relation ataupun CSR, itu kita melakukan sebelum melaksanakan program pengembangan masyarakat, itu kita perlu melakukan stakeholder mapping. Stakeholder mapping, stakeholder identification, social mapping, itu kita harus laksanakan. Ya, dan itu kan sudah dipelajari ya di dalam proses perkuliahan. Betul. Mungkin saya tidak tahu karena sudah cukup lama saya keluar dari dunia perkuliahan ya. Mungkin waktu saya kuliah tidak sesaklek itu, artinya tidak ada mata kuliah di bidang stakeholder identification, tidak ada.
Cuma ada sesuatu yang korelasi. Iya, Misalnya, apa tuh? misalnya peranata sosial, Oke, stratifikasi sosial, oke, struktur Pranata ya. betul. Ah. Terus sosiologi agama. Itu artinya apa yang kita pelajari di dunia perkuliahan itu sangat berkorelasi. Contohnya di stratifikasi sosial itu kan ada kelas-kelas di masyarakat. Iya, iya. Di eh, stakeholder identification atau stakeholder mapping, kita melakukan identifikasi stakeholder ini nanti kelas cukup berpengaruh akan masuk ke kelas mana. Misalnya kepala desa itu masuk ke kelas mana. Tidak selalu jabatan itu berkorelasi dengan pengaruh di masyarakat. Artinya memang perlu lakukan kita harus melakukan mapping, kita harus melakukan stratifikasi, membuat sebuah dokumen stratifikasi sosial. Kita identifikasi semua stakeholder, kita identifikasi bagaimana pengaruh mereka. Ya tentunya itu berangkat dari mata kuliah stratifikasi sosial, Pranata, struktur sosial, Pranata, sosiologi agama ya, sosiologi konflik malah juga sangat berpengaruh. Itu juga sangat bisa direplikasi ya, bisa diaplikasikan. Betul, itu sangat bisa berpengaruh terhadap meskipun tidak 100%, tapi kita sudah punya dasar untuk melakukan itu. Atau pengalaman lah ketika kuliah untuk melakukan itu. Oke. Baik Mas Eko, ini cukup menarik ya tadi yang dijelaskan oleh Mas Eko, yaitu terkait dengan bahwa sebenarnya selama proses perkuliahan itu tidak saklek langsung ya, itu kemudian diajarkan tentang identifikasi stakeholder, pemetaan stakeholder, tidak langsung saklek kayak seperti itu. Tapi kemudian yang menurut saya langkah cerdas yang diambil oleh Mas Eko adalah bagaimana mengambil unsur-unsur dari perkuliahan yang dipahami oleh Mas Eko itu direplikasikan atau diterapkan dalam praktik-praktik kerja, Mas ya. Betul. Nah, sehingga identifikasi stakeholder itu kemudian ada faktor pendorongnya. Dengan faktor pendorong yang seperti apa? Misalkan menerjemahkan struktur Pranata yang sudah dialami atau sudah dipelajari oleh Mas Eko gitu. Termasuk juga struktur sosialnya ya. Betul. Bahkan kemudian kalau berbicara masalah sosiologi agama misalkan Mas ya itu ya. Betul. Itu kan banyak unsur yang kemudian dipelajari ya. Banyak unsur. Oke. Jadi kita tidak bisa tiap stakeholder itu pasti memiliki kepentingan gitu. Itu pasti. Dan setiap struktur agama misalnya, saya contohkan saja. Dalam struktur agama, saya contohkan lebih ke penerapannya. Gitu. Di beberapa masyarakat atau yang adat lah, masyarakat adat. Tipe masyarakat ya. Masyarakat ataupun suku juga gitu. Itu suatu agama sangat memiliki peran penting. Mungkin secara kita melihat, saya contohkan saja. Orang yang tidak pernah bersinggungan atau memasuki masyarakat adat Batak. Saya punya pengalaman, ada kawan saya yang dia berkuliah di Jawa, dia orang Jawa, dan dia mungkin tidak pernah sekalipun merantau ke Sumatera atau bersama dengan suku lain, khususnya suku Batak, itu sempat menyampaikan ke saya, orang Batak kan non-muslim semua. Orang Batak makan anjing semua. Itu suku Batak yang mayoritas, saya tidak bilang 100% juga, itu mayoritas suku Batak yang Batak Toba. Ada suku Batak Mandailing, itu mayoritas Muslim. Bahkan ada satu kejadian di salah satu perusahaan saya mengetahui karena saya juga sangat dekat dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh pemerintah desa di desa tersebut. Desa Batak ini, Batak Mandailing ini, Marga Siregar, Marga Harahap, Marga Sibuan, itu mereka sangat menolak keberadaan atau pembangunan gereja di situ. Oke. Terus akhirnya Mas Eko mempunyai langkah apa tuh? Ya, kita tidak bisa, kita harus mencari yang win-win solution gitu. Win-win solution, alternatif solusi alternatif gitu untuk kedua belah pihak gitu. Di satu pihak perusahaan ingin membangun gereja untuk memfasilitasi karyawan yang beragama non-muslim, Nasrani. Di satu sisi masyarakat yang suku Batak Mandailing ini mayoritas muslim, mereka tidak mau. Ya
kita coba melakukan sebuah pendekatan, pemberian pemahaman sosialisasi bahwa gereja akan dibangun di area perusahaan, meskipun area perusahaan ini masuk ke wilayah ke wilayah desa tersebut, kita akan membangun di dalam Perusahaan wilayah itu. perusahaan gitu. Oke, oke. Dan tidak akan berusaha mengganggu masyarakat atau ya kegiatan-kegiatan lain lah, tak akan mengganggu masyarakat dengan mungkin konsensus yang disepakati oleh masyarakat dan perusahaan gitu. Konsensus mungkin atau kesepakatan seperti apa yang disepakati dalam bentuk kesepakatan bersama MOU atau seperti apalah seperti itu. Ya, ya, ya. Ini agak sedikit mendalam lagi nih apa yang dijelaskan oleh Mas Eko ya. Kalau tadi berbicara masalah bagaimana kemudian topik-topik ya ataupun unsur-unsur yang dipelajari di dalam mata kuliah tertentu itu ternyata bisa diterjemahkan dalam praktik kerja. Nah, tapi ada poin penting juga yang cukup menarik. Ketika Mas Eko tadi berbicara masalah pendekatan ya. Artinya sosiologis banget ini Mas sebenarnya Mas. Siap, ya. betul. Nah, sosiologisnya di mana ketika Mas Eko menghadapi sebuah dinamika masyarakat ya, Batak ya, terutama itu tadi ya, dan menerapkan beberapa hal konsep terkait dengan konflik ya. Betul. Salah satunya Mas Eko tadi Solusi konflik. Ya, memetakan kepentingan apa yang diperebutkan ya. Kemudian yang endingnya adalah bagaimana Mas Eko itu kemudian bisa diterima oleh mereka Mas. Ini kan butuh pendekatan yang sosiologis banget ya Mas ya. Nah, di situ yang perlu saya tanyakan Mas Eko, kan padahal ketika dalam proses perkuliahan kan ya kita kan tidak memikirkan ya bagaimana kemudian apa yang kita pelajari di kelas itu bisa diaplikasikan di situasi-situasi yang di masa depan kita. Tapi kenapa Mas Eko kemudian itu masih melekat Mas dalam sikap Mas Eko, dalam cara pandang Mas Eko? Iya. Jadi sebenarnya ada dulu satu dosen, saya ingat betul sampai sekarang. Cuma saya lupa, mohon maaf, saya lupa dosen karena banyak lah dosen yang memberikan manfaat bagi saya. Okay. Jadi saya lupa. Cuma saya ingat sampai sekarang masih ingat. Dunia perkuliahan itu kita tidak belajar tentang akademisi, tidak belajar tentang teori, tidak belajar tentang ilmu apa yang akan kita dapat. Di dunia perkuliahan itu bukan tidak belajar ya, artinya mungkin persentasenya tidak lebih banyak ke situ. Di dunia perkuliahan sebenarnya kita lebih banyak mempelajari mindset kita, pola pikir kita. Gitu. Jadi pembentukan mindset, pembentukan karakter kita seperti apa gitu. Jadi mungkin yang saya bawa dalam dunia kerja itu bukan teori, bukan mata pelajaran. Saya tidak pernah ketika saya bekerja saya tidak pernah lagi membaca buku tentang sosiologi. Jujur saja mohon maaf. Tapi karakter yang sedikit banyaknya ketika saya berkuliah itu saya bawa. Karakter berpikir, bagaimana menghadapi masyarakat lewat praktikum-praktikum yang ketika kita kuliah. Jadi lebih ke pola pembentukan karakter dan mindset yang kita bentuk ketika berkuliah seperti itu. Ya baik teman-teman ya, teman-teman yang kemudian menyimak dari perjalanan podcast ini dari awal sampai pertengahan dulu ya. Kuncinya. Jadi setelah kemudian yang namanya kita berproses belajar dalam dunia perkuliahan ya teman-teman, siapapun itu yang statusnya adalah mahasiswa ataupun alumni ya yang akan mencari pekerjaan, terpenting adalah ketika kita kemudian paham tentang mata kuliah yang kita pelajari ya, outputnya adalah membentuk mindset atau membentuk karakter berpikir yang itu diaktualisasikan dalam bagaimana kita bertingkah, bagaimana kita kemudian bekerja di dunia yang kita tekuni gitu Mas ya. Cukup menarik banget kalau menurut Foucault ini kan pendisiplinan tubuh ya. Tapi pendisiplinan tubuhnya itu melalui pengetahuan nih Mas ya. Yang itu tanpa Mas Eko rencanakan ya, berbesar dengan kondisi tekad yang cukup kuat gitu kan, sehingga itu muncul ternyata Mas ya. Mindset yang kemudian dipelajari dalam proses perkuliahan itu mungkin ya bagi orang yang sadar bisa secara langsung mindset itu akan berkarakter gitu ya. Tapi bagi orang yang kemudian masih belum sadar, mungkin dengan situasi tekanan, situasi target yang harus diselesaikan yang dapat tuntutan dari atasan, sehingga secara tanpa disadari itu akan tertuang gitu Mas ya.
Oke, oke. Nah, begini nanti juga teman-teman dan audien yang lain, ini Mas Eko berdasarkan pada pengalamannya ini 5 kali Mas ya, 5 kali perusahaan ya sudah. Total 5 perusahaan dan Ah, wilayah sekitar 7 atau 8 kali wilayah yang pernah wow, saya oke, oke. apa ya tempati. Skopnya ya, Iya, skop, wilayah. Kalau skop perusahaan kawasannya. sih perusahaan 5 kurang lebih 5 perusahaan. Oke, nah yang terakhir ini teman-teman ternyata Mas Eko ini setelah kemudian mengembangkan ataupun apa ya menguatkan karakter tentang tentang profesionalitasnya, saat ini Mas Eko itu dipercaya sebagai apa ya CSR itu, Mas Iya. Eko, apa Eh, pengelolanya kah Pengelola atau CSR, CSR lebih ya? tepatnya apa ya pengelola CSR lah Iya, iya, iya. di salah satu perusahaan pertambangan. Mm-mm. Bisa diceritakan mungkin Mas, kenapa Mas Eko kemudian bisa terpilih sebagai pengelola CSR? Jangan-jangan juga karena tadi ada karakter Siap, berpikir siap. yang sosiologis itu yang pada akhirnya dipilih. Gimana, Iya, gimana? jadi mungkin ini balik lagi tadi. Hmm, hmm, Apa ya lebih ke mungkin tips hmm. bagaimana kita menghadapi dunia kerja ya. Di dunia kerja kita dituntut untuk tidak mohon maaf tidak cengeng. Iya, iya. Kita dituntut untuk mandiri dan tangguh gitu. Oke, oke. Tangguh. Jadi ini sebelum saya masuk ke yang ditanyakan oleh Mas Danu, Mhm. dunia kerja itu tidak peduli kita dari mana, kita anak siapa, kita punya latar belakang itu tidak ada yang peduli dengan kita. Oke, oke. Artinya kita yang harus siap menghadapi dunia kerja. Mhm. Ada beberapa kasus yang saya tahu sendiri, khususnya di dalam perusahaan saya, anak mahasiswa apa alumni sarjana-sarjana baru lulus atau fresh graduate lah istilahnya. Ketika mereka masuk ke dunia kerja, mereka banyak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan banyak tidak tahan kabur. Karena mereka belum siap untuk menghadapi tekanan. Bahkan Tekanan-tekanan itu nah, ya. padahal tekanan di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum seberapa. Karena biasanya ketika 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih dalam tahap training, itu belum seberapa. Ketika, apalagi di dunia CSR, di dunia external relation, ketika kita sudah ditunjuk untuk menjadi pelaksana, bahkan kita dituntut untuk sewaktu-waktu kita tidak boleh tidur. Karena karena apa ya masyarakat itu Tanggung jawab. betul masyarakat itu kita tidak bisa mengatur masyarakat. Hmm. Masyarakat itu mau melakukan protes tengah malam, mau melakukan permintaan tengah malam, mau minta apa difasilitasi tengah malam, tidak ada yang bisa melarang. Artinya sebagai praktisi CSR atau external relation itu kita dituntut untuk siap kapan saja. Artinya tidak itu balik lagi. Mental yang harus dibentuk itu jangan cengeng lah. Oke, Artinya ya oke. mohon maaf kalau bahasa Hmm. lebih mandiri lah, lebih mandiri dan tangguh. Tangguh gitu Betul, ya. dan tangguh gitu. Apapun tantangan kita harus lebih tangguh. Karena ketika kita mendapat perusahaan yang lebih slow atau lebih smooth, itu menjadi keuntungan buat kita. Tapi ketika kita mendapatkan perusahaan yang secara tekanan lebih tinggi, kita sudah siap. Oke, Maka oke. dari itu kita harus punya mental yang tangguh. Nah, itu mungkin salah satu apa ya yang menyebabkan saya bisa diterima di perusahaan dengan latar belakang masyarakat yang berbeda. Ya sebagai sharing aja, Pengalamannya sebagai tadi sharing ya. pengalaman aja. Saya pernah bekerja dengan masyarakat Batak, dengan masyarakat Komering. Komering itu di masyarakat lokalnya Sumatera Selatan. Saya pernah bekerja dengan masyarakat Melayu Kalimantan Barat, Melayu Belitung. Saya pernah bekerja dengan masyarakat adat Dayak Kalimantan Barat, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak Kalimantan Utara. Saya artinya sudah beberapa latar belakang masyarakat sudah pernah. Kalau kita tidak memiliki ketangguhan atau pengalaman dalam beradaptasi dengan masyarakat, itu sudah pasti tereliminasi Oke, di perusahaan. oke. Itu menjadi salah satu mungkin yang dipandang oleh perusahaan. Kenapa mereka merekrut saya? Itu pertama. Kedua, mungkin selanjutnya, bukan kedua. Selanjutnya, kenapa saya bisa diterima di beberapa perusahaan? Memang lebih ke pengalaman. Ya, ya. Jadi artinya sekedar sharing juga. Saya bukan balik lagi. IPK saya itu bukan istimewa. Ya, ya. Bahkan tidak memuaskan lah sama sekali. Itu saja. Ya, ya. Eh,
Tapi ya mohon maaf gitu. Di luar 5 perusahaan ini sebenarnya saya sudah beberapa kali menolak perusahaan. Bahkan Menolak perusahaan Betul, ya, bukan perusahaan yang menolak. saya menolak perusahaan. Oke, Jadi ada beberapa perusahaan yang oke, memberikan oke. tawaran, saya tolak. Oke. Artinya di luar 5 ini sudah ada beberapa. Kenapa alasannya Ya, bisa ditolak? bisa bermacam-macam ini ya. ah. Ada yang mungkin kurang sesuai tawarannya Dari sisi ya oke, kita bilang dari sisi angka, dari dari sisi sisi angka, dari sisi notifikasi mungkin. bulanannya. Oke. Ada juga latar belakang mungkin tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Iya, gitu, iya. gitu. Jadi ada beberapa latar belakang yang menolak itu. Gitu. Atau kadang ada saya menolak ini karena ada tawaran lebih bagus di tempat lain gitu. Jadi di luar 5 ini saya udah beberapa menolak perusahaan juga gitu. Oke. Balik lagi, saya bukan mahasiswa istimewa, tapi saya bisa diterima karena pengalaman itu. Oke. Artinya saya sekedar motivasi untuk mahasiswa yang mungkin merasa kurang apa ya, Percaya diri gitu kan, dengan masih nilai demam panggung. betul ya. ya. Itu saya dulu setelah lulus kuliah itu saya sempat mikir saya mau kerja apa lah dengan IP seperti ini gitu. Mau kerja siapa lah perusahaan yang mau nerima saya. Ternyata saya bisa menjadi salah satu pelaksana SR di perusahaan pertambangan gitu, yang cukup besar juga gitu. Nah itu ini sekedar ini juga Mas Danu. Mungkin agak masuk lebih ke konsep pengembangan masyarakat, praktis ya. Di Komdev, di dunia Komdev ya, itu ada beberapa tahapan yang harus kita kerjakan. Pertama, balik lagi, stakeholder mapping, stakeholder organization. Itu pasti. Kedua, setelah itu kita harus melakukan Engagementnya. Social engagement atau apa ya, bahasa pendekatan lah. Itu yang kita harus punya mental untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat manapun. Saya orang Madura, bisa masuk ke masyarakat Dayak yang mungkin secara histori agak kurang baik secara histori. Saya bisa masuk ke masyarakat Dayak. Saya bisa masuk ke masyarakat Melayu tapi juga ya Batak. Logat saya bahkan mungkin ya kalau ada satu kata dua kata yang masih terikut dengan orang Medan, orang Batak masih ada sampai sekarang. Itu kita harus punya. Tapi malah justru Maduranya hilang nih Mas. Jangan-jangan dekat dengan siapakah ini? Iya, karena memang kita terbiasa, kita dituntut sebagai pelaku praktisi di dunia sosial. Kita dituntut untuk cepat beradaptasi. Itulah yang saya bilang, perusahaan tidak mau memberikan toleransi kepada karyawan, karena karyawan itu dibayar oleh perusahaan. Tidak ada alasan perusahaan saya butuh adaptasi yang perusahaan hanya memberikan adaptasi itu 1 bulan 2 bulan saja. Setelah 2 bulan dia tidak bisa beradaptasi, tinggal bagaimana kebijakan perusahaan itu. Itulah kenapa saya bisa berlogat Batak waktu itu ya, bisa berlogat Melayu. Saya tidak bisa berlogat Dayak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara karena secara kultural lebih heterogen di sana gitu. Jadi saya juga bingung mau mengikuti logat yang mana ini gitu, karena sekedar informasi aja di Kalimantan Utara itu mungkin Kalimantan Timur juga karena mereka satu wilayah kan. Di sana ada beragam etnis Dayak. Jadi Dayak itu banyak subnya dan mereka punya bahasa berbeda dan logat berbeda. Jadi saya juga bingung mau ikut yang mana ini. Jadi itu sekedar ini saja. Cepat beradaptasi gitu. Artinya kalau dalam konteks akademis kan Mas Eko itu sudah melalui proses yang disebut dengan asimilasi ataupun alkulturasi. Gitu ya. Betul ya. Mas Eko. Oke, baik. Menarik tadi juga ada dua kata ya, berkaitan dengan pendekatan, berkaitan dengan adaptasi juga ya, berkaitan dengan ketahanan mental sebenarnya tadi ya. Mas Eko itu kemudian bagaimana kita kemudian dihadapkan dengan kondisi-kondisi dinamika masyarakat, dihadapkan dengan tuntutan dari perusahaan yang pada akhirnya itu akan mematangkan mental sebagai pekerja di industri gitu ya, Mas Eko ya. Nah, tapi ada yang kemudian Mas Eko tadi sampaikan ya, berkaitan dengan bagaimana sebenarnya kita pandai-pandai beradaptasi. Betul. Ya. Jadi ketika kita sudah kemudian semakin lama semakin matang mentalnya, maka dalam konteks
beradaptasi di beragam masyarakat itu menjadi kuncinya ya, Mas Eko Betul. ya. Nah, sehingga nanti dalam konteks pelaksanaan Komdev ya, itu apa mau tidak mau harus berjalan terus dalam artian mengalir ya. Jadi ini lebih ke langsung ke menjurus ke Komdev lah, Komdevnya ya. Mas Danu ya. Ya, ya. Ada banyak pelaku atau pelaksana Komdev gitu, yang mungkin memiliki program yang tidak berhasil. Ya, ya. Banyak sekali. Banyak Ya, pengalaman itu Ya. begitu. ya. Salah satu faktor kenapa tidak berhasil program itu karena tidak adanya engage antara kita dengan masyarakat. Oke, pendekatan, Pendekatan. ya, adjustment ya. Engagement itu kurang. Dan engagement ini, kenapa saya selalu bilang ke anggota saya atau ke kawan saya, salah satu faktor penting dalam kita merancang sebuah program, itu bukan seberapa bagus program kita. Seberapa ideal program kita, bukan itu. Yang paling penting, ini pendapat saya, banyak ahli CSR yang mungkin akan berbeda pendapat. Tapi pendapat saya, hal yang paling penting dalam kita merancang sebuah program pengembangan masyarakat, itu adalah engagement. Karena dengan engagement yang baik, masyarakat akan memiliki trust ke kita. Gitu. Oke. Ketika masyarakat memiliki trust kepada kita, itu masyarakat sudah akan menganggap kita sebagai bagian dari mereka. Oke, teman sendiri. Teman sendiri. Kolega. Betul. Ya. Ketika masyarakat sudah menganggap kita teman sendiri, kita akan dengan mudah melakukan assessment. Balik lagi setelah proses engagement, assessment, kita akan dengan mudah melakukan assessment. Net assessment-nya, ya, kebutuhan. Betul gitu. Itu yang akan makanya saya bilang ke beberapa kawan dan anggota saya, engagement itu sesuatu yang krusial dalam sebuah pengembangan masyarakat. Ketika kita tidak engage, akan kemungkinan besarnya assessment-nya akan tidak mendalam. Ketika assessment tidak mendalam, kebutuhan masyarakat itu tidak inline dengan prioritas program kita atau prioritas masyarakat. Dan banyak masyarakat yang resisten justru kepada program kita. Kita sudah bagus-bagus merancang, tapi resisten untuk masyarakat untuk apa? Nggak akan masuk ke masyarakat. Kalau masyarakat sudah resisten, akhirnya ownership-nya masyarakat juga tidak akan terbangun. Dengan termasuk program trust-nya pun juga nggak. Trust juga akan malah niat kita bagus, kita akan mendengar masyarakat, tapi ketika tidak ada trust antara kita masyarakat, itu akan malah menjadi kecurigaan dari masyarakat. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan perusahaan. Kekhawatiran masyarakat yang gitu. muncul. Ketika trust tidak terbangun. Gitu. Jadi balik lagi, engagement itu sangat penting, dan itu karakter itu ya biasanya bukan kita pelajari di kelas ya, tapi kita pelajari ketika kita melakukan praktikum-praktikum di dunia perkuliahan. Khususnya di sosiologi kan. Sosiologi konflik misalnya. Kita mempelajari konflik-konflik masyarakat. Bagi pelaku CSR atau Komdev atau external relation, tekanan itu bukan cuma dari perusahaan. Tapi dari masyarakat. Dari masyarakat. Jadi dari atau dua arah. mafia lokal. Iya, artinya dari stakeholder yang lain. Gitu. Jadi dua arah. Kalau mungkin ya karyawan yang lain misalnya, di bagian divisi lain, misalnya divisi keuangan, itu hanya tekanan dari perusahaan. Selesai. Apalagi kalau dia jadi bos. Dia jadi bos keuangan, dia menekan anggota, selesai. Kalau kita pelaku sosial, pelaksana pemberdayaan masyarakat, external relation, kita tidak bisa menekan masyarakat atau mendorong masyarakat atau menyuruh masyarakat atau nge-push nggak bisa. Kita mau nge-push masyarakat balik nge-push kita gitu. Jadi artinya tekanan itu bukan cuma dari perusahaan bagi pelaku pemberdayaan masyarakat. Itulah bagaimana kita harus memiliki solusi yang bisa menguntungkan baik itu dari sisi perusahaan ataupun juga diterima oleh masyarakat. Di satu sisi kita juga bekerja di perusahaan, tapi tidak boleh melupakan peran masyarakatnya. Ada dulu mentor saya pernah memberikan saran bagi saya. Kita memang bekerja di perusahaan, tapi sebenarnya secara peran kita 50% di masyarakat, 50% di perusahaan. Jadi nggak bisa saling meskipun kita kerja di perusahaan ini mungkin juga sebagai masukan buat calon alumni lah atau calon sarjana lah, khususnya di dunia divisip gitu kan. Siap-siaplah untuk
memiliki mental seperti itu dan berpikiran jangan terlalu idealis. Iya, Betul. jangan betul. terlalu idealis gitu. Mhm. Jangan terlalu percaya diri. Over percaya itu boleh, tapi jangan terlalu over confidence. Iya. Over confidence itu biasanya menyebabkan kita malah mengarah ke sombong, Iya, iya. malah menutup diri gitu. Iya, oke. Ya, Mas Eko, mungkin ini juga di penghujung acara ya, tapi Siap. coba saya untuk kemudian lebih mendalam lagi bagaimana kemudian peranan Mas Eko sebagai CSR ya. Tadi yang pertama kan ada proses yang namanya pemetaan stakeholder, kemudian yang kedua adalah engagement ya, social engagement, bagaimana kemudian melakukan pendekatan, sehingga pendekatan ini akan menentukan bagaimana kemudian kepercayaan antara pelaku CSR ya dengan masyarakat ini kemudian saling bertimbal balik ya. Mungkin ada kesinambungan ya. Betul. Perusahaan ataupun CSR itu punya tujuan untuk mengembangkan sosial, masyarakat pun juga akan muncul yang namanya kepercayaan bahwa mereka bukan sebagai objek programnya tapi sebagai subjeknya. Ya. Nah, tapi bagaimana Mas Eko ketika kemudian ini kan juga perlu kita identifikasi ya, bagaimana kemudian kalau sudah melakukan Komdev itu ya muncul trust, muncul sebuah sudah dilalui melalui pendekatan-pendekatan yang kultural khususnya ya, yang itu apa yang kemudian Mas Eko ketahui atau yang berdasarkan pengalaman ya Mas Eko, dampaknya bagaimana Mas? Ya, dampak yang apa ya sebagai CSR ya, sebagai pelaku CSR itu yang sudah dilalui dua hal itu, dampak kepada masyarakatnya. Ya. Masyarakat gini, antara masyarakat dan perusahaan itu memiliki kepentingan yang berbeda, dan itu tidak bisa kita kesampingkan. Itu pasti memiliki kepentingan. Kepentingan perusahaan dan sebenarnya sama kepentingannya. Kepentingan untuk lebih baik, berkembang lebih baik. Makanya kalau prinsip saya sendiri, CSR itu harusnya bagi perusahaan itu berkembang bersama masyarakat itu. Jadi bukan cuma perusahaan yang berkembang, tapi masyarakat juga seiring dengan perkembangan perusahaan harusnya juga berkembang. Oke. Terkait dengan tadi program CSR dampaknya. Tujuannya sama, tujuannya balik lagi tadi gitu. Ketika perusahaan melakukan CSR dengan baik, dengan sesuai dengan sosial budaya masyarakat dan diterima oleh masyarakat dan itu bermanfaat untuk masyarakat, perusahaan yang pasti akan mendapatkan social license. Izin sosial dari perusahaan. Masyarakat bisa menjadi pagar sosial untuk perusahaan. Oke, izin sosial dan pagar sosial. Artinya gini, pernah kejadian di salah satu perusahaan tempat saya bekerja. Dulu ada masyarakat yang ring 2 perusahaan itu mau mendemo perusahaan. Mau mendemo perusahaan atau melakukan apa namanya permintaan-permintaan yang mungkin di luar inilah gitu. Tapi ketika kita sudah engage dengan masyarakat yang satu, dengan masyarakat sekitar, justru masyarakat sekitar yang akan membela kita. Itu menjadi pagar sosial kita, akan menjadi embedded ya, sudah terlekat ya. Betul, situ ya. Iya. Oke. Di perusahaan pertama saya di perkebunan kelapa sawit itu, di satu wilayah itu, sepertinya hanya perusahaan saya waktu itu yang minim pencurian buah sawit. Karena masyarakat sudah merasa ya tidak perlu lagi melakukan pencurian sawit di situ karena perusahaan sudah merasa keamanan ya. Betul. Perusahaan sudah social security-nya sudah terbentuk di situ gitu. Oke. Ketika perusahaan program CSR perusahaan ini sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat, itu social license atau keamanan sosial keamanan ini itu nanti akan balik lagi akan berdampak selanjutnya ke perusahaan bahwa perusahaan akan bisa beroperasi secara tenang, secara aman. Ya otomatis secara keuntungan juga akan meningkat. Iya. Sebenarnya timbal balik sebenarnya. Ya. Ketika perusahaan apa yang diperoleh oleh masyarakat? Betul. Kenapa saya bilang timbal balik? Ketika perusahaan bisa beroperasi dengan tenang, bisa keuntungan perusahaan meningkat atau ya tidak pernah terganggu lah. Otomatis perusahaan akan tidak akan membuka
program-program pemberdayaan masyarakat. Artinya perusahaan akan sangat terbuka ketika ada masyarakat yang membutuhkan. Oke, berarti bukan Sebenarnya saling timbal oke, balik. oke. Gitu. Prinsipnya tadi CSR yang awalnya diberikan oleh perusahaan, tapi kemudian ketika sudah embedded ya, masyarakat pun juga melindungi keberadaan perusahaan. Artinya kan timbal baliknya. Timbal balik. Oke, Jadi oke. ada fenomena yang menarik itu, yang saya pahami dari beberapa wilayah yang saya kunjungi. Ada garis merah, ada benang merahnya Ya, ya. dari semua masyarakat itu. Ketika masyarakat di sekitar perusahaan itu mendukung atau mendukung kegiatan operasional perusahaan, biasanya masyarakat di sekitar itu perkembangan ekonominya, perkembangannya lah, baik ekonomi, pendidikan itu akan juga meningkat dengan perkembangan perusahaan. Itu hampir semuanya sama, benang merahnya sama. Perkembangan ekonomi masyarakat Akan sejalan dengan perkembangan perusahaan. Ketika perusahaan ini, ketika masyarakat di sekitar perusahaan itu mendukung kegiatan operasional perusahaan. Begitupun sebaliknya, ada beberapa perusahaan yang masyarakatnya ini selalu memberikan resisten ke perusahaan, selalu konflik dengan perusahaan, selalu memberikan ancaman kepada perusahaan. Kemungkinannya ada dua. Kalau tidak perusahaannya pindah atau bangkrut atau pindah gitu kan dari tempat itu, perusahaan tidak akan mau membantu masyarakat itu. Ya sebenarnya manusiawi lah kita sendiri. Ya kita ngapain kita membantu orang kalau orang itu nggak baik ke kita. Ya kan manusiawi kan. Artinya timbal balik itu akan terjadi dengan sendirinya. Ketika hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sudah terjalin. Oke, ya cukup jelas ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Eko ya. Jadi ternyata ada pengembangan lagi kemudian setelah CSR itu diimplementasikan ya, muncul tadi sebuah proses timbal balik, resiprositas, muncul juga embedded ya, keterlekatan antara perusahaan dengan masyarakat ya. Nah, sehingga awalnya CSR yang diberikan untuk kemudian mengembangkan masyarakat, tapi itu pun kemudian bisa jadi dong Mas Eko juga di luar prediksi Mas Eko juga ketika kemudian masyarakat ini sebagai pertahanan sosialnya. Siap. Masyarakat pun juga bisa sebagai pagar sosialnya gitu kan. Nah, ini kayaknya konsep baru nih Mas ya, ketika kemudian masyarakat embedded, akhirnya kan masyarakat bukan sebagai sebuah ancaman ya di sini ya. Jadi masyarakat bisa jadi mitra sebenarnya, mitra setara bagi perusahaan. Itu yang kemudian akhirnya disebut dengan social equilibrium ya, ada keseimbangan ya, keseimbangan sosial antara misalkan antara perusahaan, antara masyarakat, yang di situ ada sosial budaya ya, termasuk juga misalkan dalam konteks lingkungan pun juga akan terpelihara di situ Mas. Ya. Oke. Ya, itu teman-teman ataupun pemirsa yang lain ya yang kemudian juga menyimak dalam podcast sore ini ya dengan Mas Eko Jamil ya. Jadi setelah kemudian membentuk mental dari proses dunia pendidikan, kita juga memberanikan, kita harus tangguh, kita harus berani ya, dan juga di situ ada kematangan pengetahuan dari proses-proses pengetahuan di situ yang kemudian ada penerapan secara langsung ya tadi terkait dengan Komdev. Nah, sehingga kalau saya melihatnya apa yang dilakukan Mas Eko sejauh ini Mas itu merupakan itu yang disebut dengan di mana Mas Eko sedang menjalankan fitrah sebagai sosok Mas Eko ya yang hadir dalam dunia, yang kemudian bisa menyeimbangkan di situ ya antara keilmuan sebagai sosiolog yang kemudian bekerja di industri. Nah, dari prosesnya itu kemudian seimbang ya, dalam artian meskipun beberapa ada banyak catatan tadi ya Mas Eko ya, ada konflik, ada kecemburuan sosial. Tapi yang kemudian bisa kita lihat dari perspektif yang lain, muncul keseimbangan ya. Kata kuncinya di saat kemudian perusahaan itu berkembang, maka itu pun juga diiringi oleh perkembangan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Begitu juga sebaliknya gitu Mas ya. Oke, mungkin ada statement terakhir dari Mas Eko Mas, apa yang kemudian menjadi penutup lah ya buat kiat-kiat buat teman-teman mahasiswa yang akan lulus, yang sudah lulus, yang untuk kemudian menghadapi dunia nyata gitu. Mungkin ini sekedar masukan ya. Bagi calon sarjana ataupun yang sudah sarjana, fresh graduate gitu, yang baru menjadi sarjana,
jangan merasa minder. Biasanya inferioritas itu akan membuat kita jatuh. Oke, Inferioritas oke. itu, jangan merasa minder. Cobalah hal-hal baru dan gini, ketika kita mencoba, ada dua kemungkinan. Kemungkinan gagal atau kemungkinan berhasil. Tapi ketika kita sudah merasa minder gitu, itu sudah pasti akan gagal. Oke, Jadi oke. coba saja gitu, coba Terus saja, ya. coba terus. Karena ada Tangguh. kemungkinan gagal atau kemungkinan sukses. Hmm. Tapi ketika kita sudah minder, sudah takut untuk mencoba, ya sudah pasti gagal. Oke, Itu oke, itu itu. oke, Kedua, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin belum lulus, belum menghadapi dunia kerja, mumpung masih berada di lingkungan Akademik. kampus akademik, gitu, cobalah banyak-banyak belajar untuk menempa diri, pengalaman, karena pengalaman itu yang akan membentuk karakter kita. Ya, betul. Betul. Pengalaman biasanya saya pernah menginterview calon anggota. Kita akan melihat bagaimana pengalaman dia dalam menghadapi tekanan, menghadapi ya permasalahan. Makanya ketika kita mumpung kita masih di dunia perkuliahan lah, yang masih diberikan banyak kebebasan untuk mungkin praktikum atau mengeksplor diri, cobalah mengeksplor diri. Kalau ada peluang untuk magang, untuk melakukan penelitian ataupun lakukan saja, karena itu akan sedikit banyaknya akan membentuk diri kita ketika kita sudah berada di Masa depan, dunia kerja ya. mungkin itu yang masukan dari saya. Nanti kalau memang saya membuka diri untuk ruang diskusi. Jadi apabila mungkin adik-adik tingkat saya yang secara tingkat jauh banget lah gitu kan, khususnya di FISIP UB, saya membuka diri kalau memang ada yang perlu mau didiskusikan. Saya sangat senang kalau saya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Untuk masyarakat apalagi menyangkut kesamaan lah gitu ya. Oke, satu alma mater. Satu alma mater lah gitu. Jadi silakan saya membuka diri untuk mana tahu ada keinginan untuk diskusi atau mana tahu membutuhkan informasi terkait dunia kerja, silakan saja. Saya membuka diri. Ya. Oke, Mas Iko, ya ternyata tidak disangka-sangka kita sudah ngobrol 1 jam lebih nih Mas Eko ya. Mungkin di sesi akhir Mas Eko kita sama-sama menjargonkan salam Inakol SDGs UB ya. Mungkin kayak gini dulu Mas Eko. Gini ya. Ya sama ya. Oke. Dengan hitungan ketiga nanti kita bareng mengucapkan salam Inakol. Oke. 1, 2, 3. Salam Inakol. Oke. Baik, peserta yang kemudian ikut ya menyimak dalam podcast di sore hari ini, mungkin sudah banyak ya pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Mas Eko dan termasuk saya juga sebagai host di acara ini. Saya Danu Purba ya undur diri ya. Barangkali nanti juga akan bertemu di sesi yang lain dengan topik yang berbeda gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menuliskan, tadi sudah disiapkan oleh Mas Eko, barangkali ada yang pengen diskusi, monggo kita diskusi hangat di tengah meja bundar dengan kopi yang aroma cukup enak gitu ya. Mungkin itu akan semakin mencairkan pikiran kita. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko. Sampai jumpa kembali.